Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin juga selamat siang ya untuk beberapa kelas. Selamat bertemu di semester 5 khusus untuk mata kuliah Koperasi Syariah. Nah, pada mata kuliah ini adik-adik diperbolehkan mengikuti mata kuliah Koperasi Syariah ini manakala prasyarat yang menjadi prasyarat dari diperbolehkannya mengikuti mata kuliah Koperasi Syariah ini adalah salah satunya adik-adik mahasiswa harus sudah menyelesaikan atau sudah lulus yang pertama ekonomi koperasi dan manajemen koperasi. Nah, ini menjadi dasar prasyarat. Yang kedua, adik-adik mahasiswa kelas A, B, C sampai H harus sudah lulus minimal C mata kuliah ekonomi syariah. Nah, mudah-mudahan semua yang mengikuti hari ini mata kuliah yang menjadi prasyaratnya sudah pada lulus semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian pada mata kuliah Koperasi Syariah ini ya, sebelum nanti kita belajar lebih jauh, di pertemuan pertama ini masa introduction ya, atau perkenalan. Jadi di Koperasi Syariah ini juga nanti penguasaan prasyaratnya tidak hanya 2 mata kuliah tadi, sebetulnya banyak ya, ini integritas dari beberapa mata kuliah. Memang yang wajibnya 2 yang tadi ya. Jadi ekonomi koperasi, manajemen koperasi, dan ekonomi syariah. Perpaduan 2 mata kuliah inilah yang menjadi prasyarat di Koperasi Syariah. Kemudian juga integritas dengan mata kuliah yang lain tentu saja banyak, seperti dengan pengantar bisnis, manajemen pemasaran, nanti manajemen keuangan juga, karena dalam Koperasi Syariah juga mengelola manajemen keuangan, manajemen SDM, kemudian manajemen operasional, kemudian manajemen strategi. Ini juga menjadi integritas, saling berkorelasi ya. Kemudian juga di bawahnya ini ada pengantar bisnis dan pengantar manajemen. Banyak sekali, cuma yang menjadi prasyarat wajibnya adalah 2 mata kuliah yang tadi. Nah, itu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi khusus di semester 5 yang mengontrak mata kuliah Koperasi Syariah ini. Nah, sebelum Bapak menjelaskan introduction dari atau perkenalan dari mata kuliah Koperasi Syariah ini, perlu dijelaskan juga bahwa hasil kesepakatan baik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, kemudian juga Kepala LL-Dikti Wilayah 4 ya, bahwa perkuliahan di semester ganjil 2020-2021 ini masih dengan menggunakan model daring ya atau online. Nah, kenapa? Karena memang pandemi COVID-19 ini belum juga mereda ya, apalagi di beberapa daerah seperti Jakarta dan beberapa kota di Detabek ini malah melakukan kembali PPSBB ya. Mudah-mudahan untuk Sumedang tidak. Jadi apa boleh buat adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan, untuk semester gasal 2020-2021 ini kita masih menggunakan model daring ya. Kemudian nanti ada yang banyak bertanya di grup juga, apakah nanti perkuliahannya
menggunakan model dan metode apa. Nah, khusus untuk koperasi syariah kita akan variatif ya. Jadi dikombinasikan antara aplikasi Zoom, jadi sekali-kali selama 14 pertemuan. Nah, pertemuannya ini ada 16 sebetulnya ya, cuma yang ke-8 dan ke-16 itu UTS dan UAS ya. Jadi pertemuan tatap mukanya sebenarnya ada 14 pertemuan. Nah, dari 14 pertemuan ini, khusus untuk koperasi syariah ini kita akan mencoba memvariatifkan karena tiap minggu menggunakan Zoom terus juga ini juga belum tentu efektif. Bahkan mungkin ya banyak sekali kasus atau kekurangan, entah itu sinyal, kuota, kemudian HP-nya panas ya karena terlalu lama menggunakan Zoom. Zoom memang pasti digunakan paling tidak selama 14 pertemuan itu ada 3 kali menggunakan Zoom. Mungkin di posisi pertemuan ketiga misalkan atau ke 9 sama ke 14 itu nanti Bapak konfirmasi kembali saat menggunakan Zoom. Kemudian alamat Zoom khusus untuk di minggu-minggu pertemuan yang akan menggunakan Zoom. Nah, biasanya sehari atau 1 jam sebelum pelaksanaan perkuliahan menggunakan Zoom nanti akan di-share ID meetingnya ya di grup. Makanya selalu menghimbau meminta untuk dibuatkan grup, bukan grup kelas tetapi grup mata kuliah koperasi syariah untuk memudahkan komunikasinya ya, karena kita dilarang berkerumun banyak, physical distancing. Jadi media komunikasi yang kita gunakan adalah sosial media atau daring ya, bisa WA, Instagram, kemudian Telegram dan email ataupun lain sebagainya. Begitu adik-adik ya.